Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma ssalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Untuk memulai pertemuan kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca basmalah dan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والخير آمين يا رب العالمين. Kita akan lanjutkan pertemuan minggu lalu masih membahas tentang surah Al-Balad. Adapun ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad di sini ada huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu kan qaf, to, ba, jim, dal. Atau kalau orang Indonesia lebih cenderung ba, jim, dal, to, qaf atau baju di toko. Ketika huruf qalqalah tersebut berharokat sukun, itu dinamakan qalqalah sughra. Karenanya di sini ada dua huruf qalqalah yang sama-sama berharokat mati. Maka ini pun sama-sama qalqalah sughra. Adapun di sini ada fathah ketemu alif. Kalau bacanya terpisah ya. Ini mad tabi'i. Namun berhubung di depannya ada alif lam qamariyah dan langsung masuk. Laqad khalaqnal. Jadi enggak bacanya laqad khalaqnal ya, enggak. Tapi laqad khalaqnal langsung masuk ya. Ininya jadi mad tabi'inya tidak difungsikan. Di sini ada lamnya jelas. Ini yang dinamakan alif lam qamariyah. Lalu ada nun mati bertemu dengan huruf sin. Ini pun ikhfa. Laqad khalaqnal insana. Di sini ada fathah ketemu alif dan berfungsi mad tabi'inya. Ya. Fi ini pun sama, kasroh ketemu ya, mad tabi'i lagi. Jadi ada berapa? Dua qalqalah kubro, dua qalqalah sughra, dua apa mad tabi'i. Fi kabad. Nah, di sini ada al-waqful ula. Tapi ingat di sini ada huruf qalqalah. Kalau dibaca wasol, ini enggak terjadi qalqalah. Tetapi kalau dibacanya waqaf, maka dia menjadi qalqalah kubro. Jadi kalau dibaca waqaf, qalqalahnya ada berapa? Ada 3. Tetapi kalau dibacanya wasol, maka qalqalahnya hanya ada 2. Ingetin baik-baik tuh. Laqad khalaqnal, meskipun in, tapi ingat lah bacanya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kalau bacanya nyambung, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Ya kan? Itu seperti itu. Ya. Jadi kalau baca waqaf, qalqalahnya 3. Kalau dibaca wasol, qalqalahnya 2. Adapun artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Maksudnya Ibnu Abbas ini mengatakan makna yang dimaksud dengan susah payah adalah yakni kejadian yang susah. Bukankah engkau lihat manusia itu bagaimana proses hingga kelahirannya? Coba kita lihat ibu-ibu yang sedang hamil bagaimana repotnya. Tidur hanya bisa terlentang. Lalu ketika melahirkan kesakitan bertaruh antara hidup dan mati.
Lalu ketika kita lahir, bayi lahir, bagaimana susahnya itu bayi. Nggak bisa bicara, lapar nangis, sakit nangis, pilek nangis, gerah nangis, nggak ada bahasa lain selain nangis. Kan susah. Lalu ketika tumbuh gigi, badannya jadi demam, begitu besar, pusing, susah dengan bagaimana belajar, bersosial. Lalu ketika sudah waktunya kerja, susah lagi mencari kerja. Ya, ini terus bahwasanya manusia memang diciptakan Allah harus ada usaha, harus bersusah payah. Ikrimah mengatakan dalam keadaan susah payah yang berkepanjangan. Qatadah mengatakan dalam keadaan susah. Kesusahan hidup manusia ketika di dunia dan kesusahan juga di akhirat. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai ketika kita di dunia susah, tetap di akhirat jadi susah juga. Jangan sampai itu terjadi. Karena apa? Memang di dunia ini sudah susah, lalu di akhiratnya susah. Itu yang harus kita hati-hati. Karenanya Allah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk senantiasa usaha, dan usahanya itu kembali diserahkan kepada Allah. Diniatkan untuk Allah. Hati-hati, jangan sampai kita susah di dunia, susah juga di akhirat. Karena apa? Karena kita sibuk ngumpulin dunia, merasa diri susah, lalu mengabaikan kehidupan akhirat kita. Karena apa? Di sini memang kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Itu yang harus kita waspadai. Adapun ayat berikutnya, ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Di sini ada idgham bila gunnah, di mana ada nun mati ketemu lam. Nun mati ketemu lam, maka tanpa dengung. Ya. Sedangkan di depannya ada nun mati lagi ketemu ya. Ini dengan dengung, ini yang dinamakan idgham bi gunnah. Lalu di sini ada qaf berharokat sukun, qalqalah sugro. Ada ro berharokat fathah, ro tafkhim. Ada fathah ketemu ya mati, ini namanya mad layin. Nah, di sini ada qalqalah kubro. Kenapa? Selain di akhir ayat, di sini ada tanda mim. Huruf mim ini dinamakan waqaf lazim. Apa itu waqaf lazim? Waqaf lazim adalah berhenti di akhir kalimat yang sempurna. Jadi di sini ini sudah harus selesai. Ya, dalam arti selesai harus dibaca waqaf, karenanya di sini dihukumi qalqalah kubro. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Bacanya gitu. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya? Di sini tadi sibuk susah payah. Nah, di sini manusia mengira dia nggak ada yang berkuasa atas dirinya, padahal ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menurut Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa makna adalah yang akan mengambil hartanya. Maksud bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya, maksudnya nggak ada yang berkuasa untuk mengambil harta yang dia miliki. Sedangkan Qatadah mengatakan bahwa maksudnya adalah Ibnu Adam, anak keturunan Adam, mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelanjakannya. Karenanya di situ sudah sangat jelas bahwasanya apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini pastinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi banyak di antara kita yang menganggap bahwasanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki, itu sebetulnya kitalah yang berkuasa dan tidak ada yang berkuasa lagi untuk mengambilnya. Padahal ada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian yaqulu ahlaktu malal lubada. Yaqulu ada dhamma ketemu wawu mati. Ini yang disebut mad tabi'i. Ahlaktu ma. Nah, di sini ada huruf mim berharokat fathah, di depannya alif mati. Ini pun sama mad tabi'i. Lalu ada tanwin ketemu lam. Tanwin ketemu lam ini yang dinamakan idgham bila gunnah. Dan di sini ada tanwin karena di sini ada al-waqful ula, berhenti lebih utama. Lalu ada tanwin ini yang dinamakan mad iwad. Mad iwad yaitu apabila ada huruf tanwin dimatikan di akhir kata, maka berubah menjadi malalubadan, bukan lubadan ya, tetapi malalubada. Adapun untuk tulisannya, transliterasinya yang biasanya ada di juz amma yang kalian miliki yang ada warnanya itu. Yaqulu ahlaktu malalubadan. Nah, ini harus diingat karena ini mad iwad. Yaqulu ahlaktu malal lubada, bukan malan lubada. Malal lubada. Karena yang harus dibaca ini, bukan yang ini. Ya, yang dibaca ini. Yang tulisannya Arab. Adapun artinya dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi tadi manusia susah dari mulai lahir, tumbuh kembang, sehingga dia benar-benar susah, disibukkan dengan dunia, sehingga merasa apa yang dia miliki, dia pegang, gak bakal ada yang ngambil, padahal nanti dia harus menghadapi sebuah realitas, yaitu datangnya kematian. Lalu ketika kematian itu datang, menandakan bahwasanya hartanya bukan lagi miliknya, tetapi milik anak keturunannya. Dia menganggap hartanya ini nggak bakal ada yang bisa ngambil. Padahal banyak kita lihat contoh orang kaya raya hartanya berlimpah, tetapi harus kehilangan hartanya karena kebakaran, karena gempa bumi, karena tsunami, dan lain sebagainya. Semudah itu Allah mengambil harta kita. Lalu ketika dia menganggap bahwasanya ini tidak ada bakal dimintai pertanggungjawaban, dia harus dimintai pertanggungjawaban. Bahkan di sini anak Adam mengatakan bahwa dirinya telah membelanjakan harta yang banyak jumlahnya. Ini kan jadi masalah. Maksudnya apa? Boros. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama-sama. Mungkin pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Seperti biasa tolong catat. Jangan hanya tonton, tolong catat. Dan bagi kalian yang sudah terlalu banyak tidak aktif, agar hati-hati. Ya, kalau memang dibutuhkan, maka nanti saya akan meminta wali kelas untuk memanggil kalian ke sekolah. Apalagi yang sampai ada dalam satu kelas hanya mengerjakan beberapa orang saja. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Dan untuk passwordnya, ya, saya akan menggunakan password Adam, karena ini adalah orang tua kita selaku manusia. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.